Disadari ataupun tidak, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan plastik. Sebagai contoh, saat kita membeli makan melalui aplikasi online, saat kita membeli bahan masakan di pasar, atau bahkan sekadar membeli es teh di warung sebelah. Secara global, sebanyak 40% plastik digunakan sebagai packaging atau pengemasan. Biasanya, packaging atau pengemasan ini menggunakan single-use plastik atau plastik sekali pakai. Ternyata, penggunaan plastik sekali pakai ini memiliki dampak yang buruk bagi lingkungan, baik bagi ekosistem darat ataupun ekosistem laut. Plastik merupakan jenis polutan yang paling persisten di bumi. Proses penguraian plastik pun membutuhkan waktu yang cukup lama atau sekitar 400 tahunan. Saat kita berbicara mengenai plastik, seringkali kita melupakan dari mana plastik ini sebenarnya berasal. Hampir semua plastik berasal dari bahan seperti etilen dan propilen yang terbuat dari bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi. Proses inilah yang membuat plastik mampu menghasilkan miliaran ton gas rumah kaca. Sebagai contoh, dalam website resmi World Wildlife Fund Australia menyatakan bahwa setidaknya 4% dari produksi minyak bumi tahunan dunia dihasilkan untuk membuat plastik, dan 4% lainnya dibakar dalam proses pemurnian. Nyatanya, semakin banyak plastik yang kita buat, maka semakin banyak pula bahan bakar fosil yang kita butuhkan untuk membuatnya. Hal ini juga yang akan memperburuk terjadinya perubahan iklim dengan lebih cepat. Plastik juga memiliki pengaruh yang besar terhadap perubahan iklim. Dilansir dari laman Zero Waste Indonesia, perubahan iklim merupakan perubahan signifikan yang terjadi pada suhu, curah hujan, dan angin yang berlangsung dalam waktu yang cukup lama, bisa dalam 1 dekade atau bahkan lebih. Perubahan iklim ini disebabkan akibat tingginya jumlah emisi karbon dioksida atau CO2 yang mampu menimbulkan dampak negatif seperti bencana alam, cuaca ekstrim, hingga kerusakan pada ekosistem laut. Dari proses produksi, konsumsi, hingga hasil pembuangannya, plastik ternyata menghasilkan emisi karbon yang tinggi. Hal ini tentu berkontribusi secara langsung terhadap perubahan iklim. Pertama, dari segi produksi, plastik terbuat dari minyak dan gas bumi yang diekstrak dari dalam perut bumi. Selanjutnya, bahan ini dikirim ke tempat pengolahan untuk melalui proses pemurnian, sehingga mendapatkan turunan minyak dan gas bumi lainnya. Salah satunya yaitu nafta, yang merupakan bahan baku pembuatan plastik. Kemudian, nafta diolah menjadi pelet atau resin plastik yang membutuhkan energi dengan hasil emisi karbon sebesar 1.781 juta metrik ton CO2. Selanjutnya, pelet atau resin ini akan dikirim ke tempat percetakan plastik yang membutuhkan suhu tinggi dengan hasil emisi karbon sebesar 535 juta metrik ton CO2. Kedua, dari segi pengolahan atau daur ulang plastik, juga memerlukan energi besar yang mampu menghasilkan emisi karbon cukup tinggi. Selain itu, tidak semua plastik dapat didaur ulang. Jika plastik dibakar dengan insinerator, akan memberikan dampak lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan didaur ulang. Proses pembakaran ini nantinya akan menghasilkan gas emisi hingga 5,9 juta metrik ton CO2. Sejak tahun 1950 hingga 2018, sebanyak 6,3 miliar ton plastik telah diproduksi di seluruh dunia, di mana 9% dan 12%-nya telah didaur ulang dan diinsinerasi dengan baik. Seperti pepatah yang mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Limbah plastik juga berlaku demikian. Sampah plastik yang berakhir di lautan mampu mengancam keseimbangan ekosistem laut. Hal ini disebabkan dari penguraian plastik yang membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu ratusan hingga ribuan tahun berikutnya. Setiap tahunnya, sekitar 500 miliar kantong plastik yang telah digunakan,
Sebanyak 13 juta tonnya dibuang ke lautan. Jumlah ini mampu membunuh sekitar 100.000 biota laut. Sebagai contoh, cuplikan video yang diambil oleh ahli biologi konservasi laut, Christine Wegener. Christine Wegener menemukan penyu yang tersangkut sedotan plastik sebesar 10 hingga 12 cm di dalam lubang hidungnya. Contoh lainnya, yaitu sampah plastik yang tidak sengaja dimakan oleh paus sperma yang akhirnya mati terdampar di Wakatobi pada 18 November 2018 lalu. Kematian paus ini diduga akibat memakan banyak sampah yang terdampar di lautan. Plastik dapat terurai menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai mikroplastik melalui proses biodegradasi, panas, sinar matahari, ataupun air. Mikroplastik ini menimbulkan risiko yang berbahaya bagi ekosistem laut dan sulit sekali untuk dibersihkan. Bayangkan saja apabila ikan-ikan di lautan ikut memakan mikroplastik. Jika nantinya ikan ini kita makan, maka dalam tubuh kita juga akan mengandung mikroplastik dong. Hal ini berarti kita turut memakan apa yang semula kita buang. Kita telah memakan mikroplastik. Secara global, sekitar 311 juta ton plastik telah diproduksi di tahun 2014 dan diekspektasikan akan meningkat 2 kali lipat selama 20 tahun berikutnya. Bahkan bisa mencapai 4 kali lipat di tahun 2050. Lantas, apa yang dapat kita lakukan untuk mencegah dampak sampah plastik terhadap lingkungan, baik di darat ataupun di laut? Dilansir dalam website Yale Climate Connection, studi tahun 2011 dari Badan Lingkungan Inggris meneliti mengenai dampak lingkungan siklus hidup dari tas yang berbeda-beda, seperti kertas, plastik, dan tote bag, yang banyak digunakan di toko makanan di Inggris. Nah, studi ini menemukan bahwa kunci untuk mengurangi dampak dari pemanasan global dengan menggunakan kembali tas tersebut sebanyak mungkin. Akan tetapi, lamanya tas yang digunakan tergantung pada bahan pembuatnya. Sebagai contoh, kantong kertas dan tote bag masing-masing digunakan selama 3 dan 131 kali untuk memastikan potensi pemanasan globalnya lebih rendah daripada kantong belanjaan plastik biasa. Berdasarkan hal ini, akan lebih baik jika kita mampu mengurangi penggunaan plastik dan menggantinya dengan penggunaan barang yang ramah lingkungan. Perubahan sekecil apapun akan memiliki dampak yang besar jika kita bersama-sama mampu konsisten dalam melakukan perubahan tersebut.